Shalom, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi dan kita akan membahas kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Syara Salom, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1. Tema firman Tuhan adalah berkat Tuhan bagi orang benar. Kita melihat bahwa tak seorang pun yang menolak berkat Tuhan. Semua orang ingin hidupnya diberkati, rumah tangganya diberkati, studinya diberkati, usaha dan bisnisnya diberkati. Tetapi seringkali banyak orang keliru dan memaknai berkat ini. Mereka berpikir bahwa berkat Tuhan itu selalu identik dengan materi dunia, yaitu uang, mobil, rumah, promosi jabatan, bonus dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mengetahui bahwa materi itu adalah dunia. Itu bukan segala-galanya. Ada orang yang kaya tapi selalu merasa tidak cukup, tidak pernah puas. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai 10 hadis dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Kita melihat di bagian firman Tuhan bahwa hidup ini diberkati, meliputi segala aspek kehidupan kita. Apa yang kita perlukan selalu Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Nah, bagaimana dengan kita? Ada persoalan, tantangan, tapi kita sanggup itu. Itu kita bersyukur karena apa? Karena berkat Tuhan. Ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apa kunci mengalami berkat Tuhan? Yang pertama, berkat dalam keluarga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang membangun keluarga, maka sia-sialah usahanya. Bagian firman Tuhan di bagian yang pertama, berkat dalam keluarga. Ketika kita bersyukur bahwa di tengah-tengah keluarga kita berkat Tuhan sehingga kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu jadikan Tuhan adalah prioritas di dalam kehidupan, di tengah-tengah keluarga kita. Jangan jadikan harta kekayaan kita menjadi prioritas yang utama sehingga kita tidak mau menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ketika Tuhan memberkati keluarga kita, jadikanlah Tuhan sebagai prioritas kita di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Yang kita utamakan adalah memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Undanglah Tuhan, undanglah hadirat Tuhan dalam keluarga setiap hari dan membangun mesbah doa dengan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Kalau kita katakan bahwa berkat dalam keluarga, tapi tidak ada mesbah doa, tidak ada pujian penyembahan, kita tidak mengundang hadirat Tuhan untuk hadir di tengah-tengah keluarga kita, maka sia-sialah usaha kita.
Di mana ada hadirat Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Ada sukacita, ada pemulihan, ada ketenangan, ada kemenangan, dan damai sejahtera. Ada pemulihan, ada sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan akan memenuhi di tengah-tengah keluarga kita. Orang yang hidup dalam kebenaran akan tetap mengalami berkat Tuhan, sekalipun berada di tengah goncangan dunia. Sebab apa? Sebab Tuhan memberkatinya tepat pada waktunya. Orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, maka di tengah goncangan-goncangan apapun, dia selalu mengalami berkat di tengah goncangan itu. Selalu ada damai sejahtera, selalu ada ketenangan. Tapi orang-orang yang tidak memprioritaskan Tuhan di dalam keluarganya, di tengah-tengah kehidupannya, maka yang ada adalah apa? Tidak tenang, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Yang ada adalah persoalan, yang ada adalah kesulitan, yang ada adalah apa? Stres. Karena apa? Tidak memprioritaskan Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Bagian yang kedua, berkat perlindungan. Yang pertama di situ dikatakan berkat dalam keluarga. Berkat di dalam keluarga. Ketika kita mengalami berkat di tengah-tengah keluarga kita, apa yang harus kita lakukan adalah, yang kita harus lakukan adalah kita memprioritaskan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberkati kita. Jika bukan Tuhan yang membangun keluarga, maka sia-sialah. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha kita. Oleh karena itu, bagian yang pertama, berkat dalam keluarga. Ketika kita mengalami berkat dalam keluarga, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu, kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di tengah-tengah sanak saudara kita. Yang kedua, berkat perlindungan. Tuhan memerintahkan malaikat berkemah di sekeliling orang-orang percaya. Berkat perlindungan. Mungkin di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi situasi, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi suatu masalah, kita berdoa minta perlindungan dari Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doa kita. Berkat perlindungan itu bukan hanya ketika kita menghadapi masalah, persoalan. Tapi ketika kita sakit penyakit, Tuhan akan menyembuhkan kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita kemanapun kita berada. Baik dalam sakit penyakit, dalam masalah persoalan, Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu menolong kita. Tapi bagaimana dengan respon kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Kita mau berlindung kepada Tuhan atau kita mau berlindung kepada dunia? Firman Tuhan katakan, berkat perlindungan. Berkat perlindungan itu bukan datang dari manusia, tapi datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang melindungi kita. Badai goncangan begitu banyak, tapi berkat perlindungan dari Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Ini berbicara tentang jaminan keamanan Tuhan yang berikan bagi orang benar. Berkat perlindungan itu memberikan kepada siapapun, jikalau ia hidup di dalam Tuhan. Ketika kita berada di tengah dunia yang penuh gelora, serba tidak aman dan menakutkan, orang benar mendapat jaminan, penyertaan dan pembelaan dari Tuhan. Tapi orang yang hidup di luar Tuhan tidak mengalami berkat perlindungan. Kenapa? Hidupnya jauh dari Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan kita ada sampai saat ini, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena berkat perlindungan
di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berlindung kepada dunia? Atau kita mau berlindung kepada Tuhan? Tapi satu hal yang kita lakukan adalah apa? Berkat perlindungan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikat itu memagari kita, melindungi kita dari setiap mara bahaya kita ketika kita di dalam perjalanan, ketika kita di pekerjaan. Pasti kita berdoa, minta penyertaan Tuhan, minta berkat perlindungan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan, kesibukan kita. Saya yakin dan percaya orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan, dia akan selalu meminta berkat perlindungan datang dari Tuhan. Kadang-kala kita sebagai manusia yang belum percaya kepada Tuhan, menganggap bahwa perlindungan itu datang dari kekayaan, datang dari harta, datang dari segala kekuatannya. Tapi semua yang dipikirkan itu adalah salah. Berkat perlindungan itu hanya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat ada pada orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Jikalau ada orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, maka berkat perlindungan itu akan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya apa kunci yang membawa kita untuk mengalami berkat Tuhan. Yang pertama adalah berkat dalam keluarga. Ketika kita mengalami berkat dalam keluarga, apa yang harus kita lakukan? Memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Bagian yang kedua, berkat perlindungan. Berkat perlindungan itu datangnya bukan datang dari manusia, datangnya bukan dari semua keluarga kita, tapi berkat perlindungan itu hanya berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong memberkati kita.